Teman-teman, tema kita hari ini adalah tentang pilar jagat ya. Pilar jagat ini bahasa Jawa, artinya sederhananya adalah pilar alam semesta, pilar kehidupan. Setiap orang sebenarnya diharapkan menjadi pilar ini, tetapi hukum kehidupan yang dimana di situ ada keseimbangan, otomatis ada juga yang tidak atau memutuskan untuk tidak menjadi pilar ini. Apa sih yang kita bahas ini? Begini teman-teman, terkait dengan beberapa hal yang saya eksplor beberapa waktu bertahun-tahun yang sebelumnya ya, saya penasaran sejauh mana sih sebenarnya dampak dari getaran pikiran dan perasaan manusia terhadap sekeliling. Nah, pernah saya mengeksplorasi dengan kelelawar ya. Jadi Anda juga bisa coba, dan pernah saya share di Facebook, dan banyak juga yang merespon ya. Anda bisa buktikan yang pertama, kalau sore hari misalkan banyak kelelawar ya. Kemudian Anda pilih satu kelelawar yang Anda mau jadikan partner. Nah, kalau misalkan kelelawar itu terbang ke arah kanan ya, misalnya atau ke arah kanan Anda bayangkan saja, Anda rasakan, Anda bayangkan ada semacam tembok di situ. Dan perhatikan baik-baik, kelelawar itu akan kesulitan melewati garis batas imajiner yang Anda buat itu. Dia akan kesulitan melewati itu. Keren kan? Dan ini Anda bisa lakukan loh. Anda bisa coba. Sejauh itukah pengaruh getaran pikiran perasaan kita bahkan terhadap hewan? Kemudian saya pernah mengeksplor beberapa kali. Yang menarik adalah di waktu saya mengeksplorasinya di Telaga Sunyi Baturaden. Waktu itu bahkan di video. Di awal-awal sempat saya putar video ini di acara seminar gitu, tapi dampaknya kurang baik karena akhirnya orang memplesetkan kata arti kesaktian ya. Akhirnya hanya sekedar untuk kita menguasai alam, bukan. Jadi eksplorasi yang saya lakukan di situ adalah waktu itu di Telaga Sunyi itu boleh dibilang anginnya hampir tidak ada ya. Ada udara tapi nggak ada angin. Jadi daun-daun itu tidak bergerak. Nah, kemudian saya melakukan satu keadaan atau mengakses sesuatu keadaan batin, dan di situ saya membangun keterhubungan dengan alam semesta, dengan segala sesuatu. Dan waktu itu saya prioritaskan adalah terhubung dengan angin. Sebagaimana yang kita bahas di rekaman desain alam semesta, bahwa kita dan alam semesta sebenarnya kan cuma kopian saja. Berarti angin yang di luar pun di dalam juga ada. Artinya bisa kita bangun keterhubungan gitu. Dan segala sesuatu bukannya saling terhubung. Dan ketika saya melakukan beberapa prosedur ya di situ, ketika tubuh saya bergerak, itu angin datang. Ini everybody can do this ya. Jadi bukan terus saya menggunakan satu kekuatan makhluk halus macam-macam. Ini alamiah. Jadi Anda bisa melakukan hal ini. Jadi ketika saya menggerakkan badan gitu, tiba-tiba seperti menari, angin kencang, dan itu kontras sekali dengan kejadian sebelumnya. Tetapi ketika saya menghentikan, hilang lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa getaran pikiran dan perasaan manusia bahkan bisa mempengaruhi alam. Sederhananya kalau manusia bisa mempengaruhi angin tadi, angin bisa menggeser awan, artinya hujan pun bisa dipengaruhi oleh manusia. Jadi pawang hujan dan sebagainya itu menurut saya logis, ya bisa dijelaskan. Nah, lalu saya berpikir begini, jangan-jangan kalau satu orang saja bisa punya daya untuk menggerakkan angin, jangan-jangan tanpa sengaja kita melakukan itu. Artinya gini, kalau sekelompok masyarakat ya, kemudian mereka punya satu getaran yang tidak baik, akhirnya bisa, atau suatu getaran tertentu, akhirnya mengundang angin itu bersama-sama. Saya langsung nakal ya pikirannya, jangan-jangan bencana alam itu kita juga yang mengundang.
Ya karena kita mempengaruhi alam tadi. Nah, ini nyangkut dari salah satu hasil eksplorasinya sahabat saya. Jadi beliau melepaskan getaran negatif ya, jet gitu ya, di ruang khusus tempat biasanya beliau bereksplorasi. Ternyata itu bisa menimbulkan retakan ya, retakan pecah-pecah di tegel, walaupun cuma satu tegel ya. Itu bahkan tegelnya bahkan bisa sampai di daerah-daerah tertentu itu goyang. Lihat betapa hebatnya ya daya yang dipancarkan oleh pikiran dan perasaan manusia. Jadi di sini berarti kalau misalkan getaran pikiran perasaan kita bisa mempengaruhi alam, bahkan tadi yang saya contohkan bisa merusak. Berarti kita juga bisa memposisikan sebagai pilar jagat. Artinya kita menjadi manusia yang memberikan keseimbangan itu sendiri bagi alam semesta. Dengan perasaan-perasaan tertentu, akhirnya sebuah daerah jauh dari bencana, contohnya begitu. Kalau Anda pernah mendengar HAARP ya, jadi HAARP ini satu konsep teknologi yang kalau Anda lihat di YouTube, ternyata dia ini bisa mempengaruhi cuaca. Ini awal-awalnya konsepnya dari Nikola Tesla kalau dari yang saya telusuri. Ternyata HAARP ini bisa mempengaruhi cuaca, bahkan bisa menciptakan badai petir, angin, gelombang tsunami, gempa bumi. Itu teknologi loh. Nah sekarang kalau teknologi saja bisa di-create, melakukan itu, kembali logika sederhana adalah manusia itu lebih canggih dibandingkan teknologi HAARP tadi. Kalau HAARP itu bisa melakukan pengontrolan cuaca, berarti manusia pun bisa. Sederhananya kan begitu logikanya. Oke, mungkin ada pertanyaan mosok sih gitu ya. Nah teman-teman, ada satu hasil penelitian yang menarik di salah satu buku yang saya pernah baca. Itu adalah disebut sebagai Maharishi Effect. Jadi Maharishi Effect ini suatu riset yang dipimpin di situ melibatkan seorang spiritualis namanya Maharishi Mahesh Yogi. Jadi dia ini pakar meditasi mengelola pikiran, perasaan, ketenangan batinnya. Di situ dilakukan penelitian tahun berapa ya? Saya agak lupa. Jadi kalau di artikel saya tuliskan itu. Anda bisa akses ke sana. Jadi diambil sampel di beberapa kota di Amerika itu, diambil sampel 1%-nya kalau nggak salah, 1%-nya, dan itu di treatment. Jadi orang-orang itu yang jadi sampel itu dibimbing oleh Maharishi Mahesh Yogi untuk mengelola pikiran perasaannya ya, getarannya sehingga berada dalam getaran yang tinggi ya, ketenangan, kedamaian begitu. Itu dilakukan selama beberapa hari atau beberapa minggu, saya juga lupa. Nah, tapi yang menarik adalah ketika itu selama itu dilakukan, ternyata angka kejahatan, kecelakaan, ya, kemudian apa lagi, kriminalitas, pokoknya segala sesuatu yang tidak baik di kota-kota di mana sampel masyarakat yang dilibatkan tadi diambil, itu menurun drastis. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa getaran pikiran perasaan manusia mempengaruhi situasi dan kondisi. Nah tadi itu boleh saya bilang bahwa orang-orang tadi itu adalah pilar jagat itu. Pilar jagat. Memberikan keseimbangan. Oke, nah kalau kita petakan kan berarti perasaan-perasaan yang tidak baik, ya perasaan-perasaan yang tidak baik, kemarahan, kebencian, ketidaktulusan, itu membuat alam bereaksi. Sementara bereaksi terjadinya bahkan bencana, ya goncang gitu loh. Nah sementara perasaannya sebaliknya, kedamaian, ketenangan, keheningan bisa membuat alam jadi tenang juga. Nah sekarang topik kita kan tentang pilar jagat. Jadi
Yuk dengan ini kita sama-sama perbanyak akses ke perasaan-perasaan yang baik. Karena ini mempengaruhi. Karena ini mempengaruhi sekeliling. Kita mulai dari diri sendiri. Nah, kalau setiap individu punya sudut pandang begini kan berarti kalau semua orang begitu, akhirnya kita bisa menjaga keseimbangan. Dan coba kalau kita perhatikan, terlepas dari masalah bencana, ini juga skenario dari Yang Maha Kuasa ya. Daerah-daerah yang konflik terus, itu kan akhirnya bencana juga ya. Entah itu tsunami, entah itu macam-macam. Ya karena itu tadi, akumulasi dari getaran pikiran dan perasaan. Saya pernah baca, lupa juga artikelnya, ada sebuah penelitian, bahkan dinamika perasaan dan pikiran manusia ini ya, itu mempengaruhi perubahan gaya gravitasi bumi. Kebayang nggak sih? Begitu manusia ini juga jadi pilar jagat. Jadi mempengaruhi sekeliling. Nah, coba Anda cross check ke religi masing-masing ya. Saya mau share di sini dalam sepengetahuan saya sebagai seorang muslim, ada beberapa hal yang relevan di sini. Misalnya selama masih ada orang yang adzan, tidak akan datang hari kiamat. Jadi hari kiamat didefinisikan kehancuran alam, kehancuran alam lah intinya. Kemudian ada juga diriwayatkan kalau misalkan hari kehancuran itu akan datang, orang-orang yang berilmu, orang-orang baik ditarik dulu baru ya. Kemudian kita perhatikan juga ketika banyak kaum-kaum terdahulu yang mengalami sebuah bencana karena perilaku mereka. Dan sebelum itu terjadi bencana, maka nabi yang diutus di situ keluar dulu dari area itu baru terjadi bencana. Nah, kalau kita lihat dari poin-poin tadi, kita bisa melihat bahwa manusia tertentu itu bisa menjadi penyebab ditundanya sebuah bencana. Ya mereka itu adalah pilar jagat itu. Lah pertanyaannya, kok bisa ya satu orang bisa menjaga keseimbangan? Saya menuliskan di artikel tentang rasio. Jadi satu orang yang punya getaran perasaan sekian ya, misalnya situ 300 itu sebanding dengan sekian puluh ribu orang. Jadi kalau satu orang ini punya rasio lebih besar dari pengguna, dari getaran-getaran yang getarannya rendah ya, perasaan-perasaan yang buruk, maka untuk menjaga keseimbangan alam semesta tidak butuh banyak orang. Artinya tidak semuanya butuh. Tadi yang kita kembalikan di hasil penelitian, untuk mempengaruhi 100% populasi dari beberapa kota yang tadi Maharishi efek, cukup 1% saja kan yang perasaannya baik. Nah, dari Maharishi efek tadi kan bisa jelas bahwa untuk kita sebagai kita tinggal di Indonesia, bagaimana sih caranya untuk kita membangun keseimbangan alam di Indonesia, untuk kita menjadi pilar jagat? Kita hanya butuh 1% dari total penduduk Indonesia kok. Kita hanya butuh 1% aja. 1% dari penduduk Indonesia berapa? Nah, harapan saya juga men-share artikel, men-share rekaman ini untuk membangun kesadaran ini. Jadi, yuk kita memilih jadi orang baik, menyeimbangkan. Meskipun memang hukum kehidupan bahwa selalu ada baik buruk, ada sisi gelap, sisi terang. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman ya, yuk kita menjadi sisi baiknya itu untuk menyeimbangkan itu. Karena rasio ala Indonesia saya pikir sekarang butuh pilar-pilar jagat dan lebih banyak. Ingat, ini bukan hanya soal bencana alam. Tadi yang Maharishi efek, angka kecelakaan, kejahatan macam-macam itu terpengaruh juga ketika sekelompok masyarakat tenang perasaan dan pikirannya. Lah kalau 250 juta penduduk Indonesia ya, jika asumsi penduduk kita segitu, semuanya kemerungsung semua ya. Kemerungsung itu perasaannya gak karu-karuan. Ya tidak heran lah kalau misalkan banyak bencana ya, situasi ekonomi sosial politik juga kacau, ekonomi banyak kecelakaan macam-macam, karena yaitu kita ikut berkontribusi ke menciptakan kejadian itu. Jadi kita ini benar-benar saya takut salah ngomong ya, khalifah itu ya.
Tuhan kecil dalam tanda kutip ya. Kita ini benar-benar dititipi kekuatan yang sangat besar oleh Sang Pencipta untuk menjaga kebaikan. Yuk teman-teman, mari dengan kesadaran penuh kita mulai hari ini, kita putuskan yuk bangun, sering akses perasaan-perasaan yang baik, menjadi pilar jagat bagi lingkungan terdekat kita, desa kita, yang lebih luas sedikit kabupaten dan negara kita, dan kalau misalkan lebih banyak lagi kita bisa ke bumi ini, bahkan seluruh, karena everything is connected. Jika satu keseimbangan terbangun di sini akan kemana-mana.